Halo teman-teman, halo semua, kenalin nama aku Zahra Nabila dari SMA Negeri 4 Pekalongan. Alhamdulillah tahun ini aku lolos SNBP pilihan pertama yaitu jurusan Ilmu Gizi Institut Pertanian Bogor. Yeay! Nah, kali ini aku bakal kasih tips-tips kalian semua agar lolos SNBP. Disimak ya guys. Tips yang pertama adalah kalian jangan pernah menyepelekan nilai kalian. Jadi kalian tiap semester itu nilainya harus stabil dan diusahakan jangan turun. Kalaupun turun di semester berikutnya itu harus dinaikkan. Jadi pengalamanku sendiri kelas 11 itu nilaiku sempat turun. Ya walaupun turun 0, sekian, tapi menurutku 0, itu sangat penting karena kalau dalam penentuan eligible beda 0, sekian aja kalian bisa nggak masuk ke daftar anak yang eligible. Jadi karena nilaiku turun itu kelas 12-nya aku kejar. Jadi aku kejar nilai biar dapat nilai yang bagus. Jadi aku mulai belajar di kelas 12 dan karena aku sadar aku nggak bisa belajar sendirian, makanya aku cari les-lesan nih, cari les-lesan yang kayak yang yang bagus, yang recommended gitu. Terus aku lihat teman aku les di Neutron kayaknya seru gitu ya, jadi aku coba les di Neutron dan ternyata emang mantap. Jadi karena aku sadar aku nggak bisa belajar sendiri, makanya aku les di Neutron. Dan les di Neutron tuh aku jadi lebih paham karena cara tentornya ngejelasin juga bagus dan mudah dimengerti. Selain itu fasilitasnya juga oke, karena aku anaknya yang gampang gerah, jadi di ruangannya udah ada AC-nya guys, jadi kalian dijamin tidak akan kepanasan juga, dan intinya sangat worth it. Dan akhirnya juga nilaiku di kelas 12 itu melonjak drastis dan akhirnya aku bisa eligible. Yang kedua, itu kalian harus udah punya bayangan bakal kuliah di mana, ambil jurusan apa itu dari kelas 10. Dan kalau bisa kalian juga harus punya cadangan jurusan. Jadi ini untuk mengantisipasi sewaktu-waktu misal kalian terpaksa nggak bisa milih jurusan yang kalian mau gitu. Dan untuk yang idealis, kalau mau cari cadangan jurusan itu bisa cari jurusan yang agak mirip-mirip sama yang jurusan yang kalian mau gitu. Yang ketiga itu jadi kalian harus benar-benar cari tahu sampai akar-akarnya jurusan yang kalian pengenin. Jadi dari tahun ini yang keterima berapa, tahun kemarin yang keterima lewat SNBP berapa, tahun kemarin yang keterima lewat SNBT berapa, keketatannya berapa, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus benar-benar cari tahu tentang jurusan yang kalian pengenin. Yang keempat, menurutku pribadi, peluang yang paling utamanya adalah kalian pilih univ yang ada alumni dari sekolah kaliannya. Dan kalau misal pengen lebih berpeluang lagi, kalian ambil jurusan yang sama dengan kak kelas kalian maksimal 3 tahun di atas kalian. Jangan ambil jurusan dari kakak kelas yang udah lulus bertahun-tahun yang lalu. Tapi sebenarnya jurusan ini opsional karena aku sendiri tahun lalu juga nggak ada kak kelas yang ambil jurusan ilmu gizi kayak aku juga, tapi nggak tahu kalau yang bertahun-tahun lalu. Tapi kalau kalian pengen cari aman, pengen bener-bener pengen lolos banget, kalian bisa pakai tips ini. Yang kelima, kalian harus benar-benar perhatiin mapel peminatan di jurusan yang kalian pengenin. Jadi setiap jurusan itu punya penilaian tersendiri di mapel peminatan. Kayak misalkan ilmu gizi, mapel peminatannya itu ada kimia dan biologi. Alhamdulillahnya kimiaku emang lumayan tinggi, tapi biologiku ya normal-normal aja, tapi nggak rendah juga. Jangan sampai kalian ambil
jurusan yang mapel peminatannya nggak kalian kuasai. Jadi misal kalian unggul di matematika dan kimia, kalian usahain ambil jurusan yang mapel peminatannya matematika dan kimia, begitu. Intinya kalau kalian mau lolos SNBP, kalian harus berdoa, belajar, dan kalau bisa les, karena nggak mungkin kan kalian dapat nilai bagus dari hasil ngangong aja. Jadi kalau bisa les, dan les di neutron, karena neutron itu worth it dan tidak mengecewakan. Cukup sekian tips and trick dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Semangat lolos SNBP. Bye-bye.